Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita ketemu dalam podcast Ngobrol Santai GBI Hosana. Sore hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang hamba Tuhan yang dipercayakan 4 orang anak dan 3 menantu serta 4 orang cucu. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan secara luar biasa dan sudah menjadi berkat. Kita pernah undang juga beliau sebagai pembicara di gereja kita. Dan setahu saya hamba Tuhan ini adalah seorang yang mencintai motor besar. Siapa dia? Sore ini saya akan sapa Pastor Josh Ferry Parluhutan. Shalom Pak, shalom. Selamat sore, shalom Pastor, apa kabar? Amin, dalam pemeliharaan Tuhan Pak. Wow, senang dengarnya. Pastor sedang sibuk apa nih hari-hari ini? Sibuk banyak hal ya, kalau di data sih mungkin standar-standar aja. Yang pasti sibuk untuk jenengin Tuhan. Amin. Dan kalau saya tidak salah, istri Pastor juga seorang hamba Tuhan ya? Betul. Wow, jadi suami istri seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kalau mendampingi pelayanan udah dari dulu, pendetanya dia baru 2018. Ya. Legalitas Pak. Baik. Nah Pastor, mungkin kita semua tahu latar belakang kehidupan seorang Pastor Josh Ferry. Nah bagaimana Pak ceritanya hingga Bapak hari ini bisa terlibat atau dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan? Saya buka dengan kalimat ini dulu kali ya. Tuhan itu tempat pelarian terbaik. Karena memang ada beberapa yang bilang jangan jadiin Tuhan tempat pelarian gitu ya. Nah itu kita start from finish tuh tadi tuh saya ngomong. Pastinya saya dari kecil sebetulnya biasa-biasa saja. Namun memang akhirnya memilih jalan untuk menjadi nakal. Kemudian, Memilih Pak ya? Memilih lah. Saya nggak mau salahin orang tua, saya nggak mau salahin lingkungan gitu. Karena kan respon ya gitu. Nah menjadi nakal sampai akhirnya nakal itu bertumbuh menjadi jahat gitu. Dan segala kejahatan yang bisa dilakukan ya masuklah semuanya dalam kategori itu. Sampai akhirnya kejahatan itu menjadi hidup saya. Nah berkepanjangan lagi akhirnya si kejahatan itu yang tadinya menjadi hidupku berbalik menjadi kematian yang mengejar saya. Dan saya mengambil keputusan waktu itu untuk saya sembunyi dulu deh dari kematian yang mengejarku ini untuk menyusun strategi, melihat peluang untuk kapan saya bisa tampil menantang si kematian ini gitu loh. Menariknya adalah saya kabur di salah satu sekolah teologi gitu ya. Kabur Pak ya? Kabur gitu, kabur. Jadi cerita melarikan diri nih. Saya nggak nyebut lah, nanti yang malah jadi endorse ya. Gitu ya. Nah bertepatan juga keluarga besar saya ada yang menjadi donatur terbesar gitu untuk STT itu. Sehingga saya ini masuk ke sana dititipkan, makanya nggak ada yang ganggu gitu. Jadi sebelumnya kurang dari berapa bulan malah saya udah ada di salah satu STT yang saya datengin sendiri, cuman malah jadi kasus lah gitu. Datang waktu itu momennya malah sedang penerimaan mahasiswa baru gitu, tapi akhirnya tes masuk tuh saya bikin kacau lah pokoknya gitu. Nah kembali ke Jakarta direferensikan oleh keluarga yang ini nih gitu. Nah masuk di sana nggak ada yang nanya ya, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang interview. Karena titipan gitu kan, titipan. Sampai akhirnya ada beberapa kejadian gitu. Yang pertama mungkin kalau ada teman-teman alumni mungkin yang ngelihat, yang nonton ya mereka tahu lah kalau Josh Ferry, oh ya. Perkelahian yang cukup mematikan waktu itu dan hari ini orangnya sudah meninggal sih gitu. Tapi bukan sama saya gitu. Dia kecelakaan gitu. Nah itu keributan yang besar sampai ada polisi, TNI yang datang dan jadi kusut gitu di kampus. Dan beberapa waktu setelah itu saya dikunjungi beberapa kakak kelas yang kemudian ketika mereka mau pulang setelah mengunjungi saya, mereka izin untuk saya doa ya bang gitu. Mereka ambil gitar, mereka doa dan
Ya kalau sekarang mungkin dikenal dengan istilah eksorsis gitu kan. Ya, karena memang dalam kehidupan kejahatan yang dulu tuh saya nggak doyan sih sama okultisme gitu. Tapi kayak sebuah tuntutan waktu itu ya. Gimana caranya saya punya pagar perlindungan nih gitu. Dan di masa-masa dari nakal sampai jahat itu saya masih nyebut nama Yesus kok gitu. Yang gilanya tuh saya bisa mixing. Gua mix ya antara kayaknya Roh Kudus dicampur roh yang lain ini keren gitu kan. Jadi pada saat itu sepertinya udah pelayanan gitu Pak? Enggak sih, cuman ya kayak mau berantem tuh kita masih doa Bapak kami gitu kan. Itu di mixing, kacau lah pokoknya gitu. Dan after exorcist itu memang aneh ya. Makanya saya percaya bahwa nggak sekedar kita ini dengan akal budi gitu. Tapi ya memang ada hal-hal yang supernatural yang memang itu real gitu. Mereka mendoakan saya dan saya masih ingat banget itu sore gitu ya. Jam-jam 5 sore sebelum mereka pamit dan saya sadar diajak ngobrol lagi itu sekitar jam 11 malam ya. Dan mereka bilang, wah bang lu sekian jam kita doain lu. Jadi inilah, jadi itulah, jadi ya whatever lah saya gak tahu gitu. Tapi memang setelah mereka pulang tuh lega banget. Terus kemudian ada hampir seminggu itu saya kayak lumpuh ya. Kayak penyangga saya yang selama ini tuh hilang gitu. Kekuatannya kayak dicabut gitu. Dan sejak hari itu tuh memang saya jadi lebih paham ya untuk di kelas gitu kan. Karena biar pelarian kan tetap duduk kan di kelas gitu kan. Nama saya soalnya tetap terdaftar gitu. Duduk, yang kemarin-kemarin saya nggak paham, ini sekarang jadi paham. Jadi memang kayak selaput dibukakan gitu setelah kejadian itu. Nah, akhirnya kalau ditanya gimana tuh panggilan? Gitu. Nah gini, saya nggak ngalamin hal-hal yang spektakuler seperti yang lain-lain ya gitu. Jadi di kampus kami tuh dulu kalau tiap hari Jumat ada ibadah kapel gitu. Nah biasanya seminggu sekali di luar tiap hari ibadah kapel itu ada sesi kesaksian. Gitu. Saya tuh paling minder kalau denger orang kesaksian gitu. Karena wih gila keren banget ya gitu. Wih. Nah sementara saya balik ke saya, kalau gue disuruh gitu gue mau ceritain apaan ya gitu. Kan ya gak paham nih gue nih gitu kan. Ada yang cerita, saya pada waktu itu naik kendaraan bus, di perjalanan bus itu kecelakaan. Dan 90% penumpang meninggal, terbakar, saya juga ikut terbakar. Tapi puji Tuhan saya selamat gitu. Kan spektakuler Pak gitu loh. Saya nih punya apaan gitu. Terus ada yang kadang ya ada yang pernah kesaksian yang pada malam itu di dalam kamar saya ada cahaya. Lalu kemudian berkata anakku. Itu saya gak ngalamin gitu yang kayak gitu-gitu. Jadi yang waduh jangan sampai nih kejadian nih. Gue diminta gitu ngomong kayak begini. Nah setelah eksorsis itu. Memang penangkapan saya ini jadi lebih tajam gitu loh. Untuk mengerti apa yang diajar. Singkatnya, saya bukan mengalami hal-hal yang emosional. Kemudian saya terpanggil. Saya justru mengalami bagaimana kebenaran firman yang diajarkan dalam pembelajaran akademis tersebut. Membuat saya kenal dengan Tuhan yang saya sebut selama ini. Kemudian akhirnya sampai kepada pemahaman, oh kasihnya besar banget ya gitu. Ngerti tentang anugerah. Jadi saya lebih disentuh ke akal budi gitu ya. Ke pemahaman logika dan wah ini nih begini. Nah dengan demikian akhirnya saya mau merespon. Saya gak mau pakai kata membalas kasih Tuhan. Karena terlalu besar kasihnya. Saya akhirnya jadi karena tahu itu, saya jadi orang yang tahu diri gitu loh. Wow luar biasa. Ini kalimat yang menarik nih. Jadi tahu diri ya. Aduh gue tahu diri nih gue siapa gitu kan. Kasih Tuhan tuh besar banget. Itu yang membuat saya berlanjut sampai hari ini. 94 saya beri diri untuk melayani orang-orang. Sebagai bagian dari saya melayani hatinya Tuhan. Ya puji Tuhan hari ini 2023 masih melayani Pak. Ya. Dan kita tahu Pastor Josfer ini sudah jadi berkat di mana-mana. Nah Pastor, saya baca bahwa Pastor juga seorang penulis, pernah menulis buku ya. Jadi kalau di dalam informasi itu dikatakan judul bukunya adalah Di Dalam Dia.
Apa maksudnya tuh Pastor? Buku pengen nulis sudah lama waktu itu, tapi kalau ngobrol ke beberapa teman gitu buku, mereka selalu bilang gini, biografi lo keren gitu, biografi. Saya nggak tahu, nggak srek aja gitu sama biografi gitu, udahlah gitu. Sampai akhirnya ada beberapa kali undangan khotbah yang punya tema di dalam dia gitu. Dari situ kan akhirnya saya kayak punya PR ya untuk nyari data, lihat ayat, check up segala macam. Sampai akhirnya kok saya jadi tertarik ya membahas tentang apa saja di dalam Alkitab kata di dalam dia gitu. Akhirnya dari sekian banyak tuh saya kumpulin loh. Zaman itu kita belum pakai smartphone yang inilah ya, malah Alkitab CD juga belum terlalu familiar. Jadi saya masih manual pakai konkordansi Alkitab, buku yang hijau tebel itu. Cari satu-satu ya. Cari satu-satu gitu kan. Dan akhirnya di dalam dia tuh begini, di dalam dia tuh begini, di dalam dia tuh begitu. Jadi saya akhirnya secara ringkas gitu di buku itu, dia di dalam kita itu ketika kita terima firman. Ya. Nah, Roh Kudus diberikan, dia di dalam kita. Ya. Tapi kita nggak akan pernah menyelesaikan panggilan dan sampai kepada keselamatan yang disediakan kalau kita tidak di dalam dia. Singkatnya gini, kita baca Alkitab, ya dia di dalam kita tuh. Kita lakukan, kita di dalam dia. Amin. Nah, jadilah itu buku dan cukup ngeselin beberapa publish company karena itu nggak ada di toko buku. Itu yang mau saya tanya. Itu nggak ada di toko buku. Tadi nggak boleh, masih ada Pak, masih ada sekitar berapa belas gitu di rumah. Tadi saya bawain tuh gitu. Oke, boleh Pak. Nah itu jadi sekian ribu waktu itu sold out dalam waktu 3 tahun lah gitu. Jadi beberapa penerbit ngomongin, ayo di kita gitu. Saya cuma bilang, gue nggak tega di buku itu ada muka gue gitu. Nanti kalau di akhir tahun mungkin percetakan mau diskon gitu kan. Di bawah muka saya ada tulisan diskon gitu. Enggak saya bilang udah. Jadi memang jualnya tuh kalau saya melayani ada undangan khotbah terus saya suka bilang di belakang ada buku saya silahkan gitu. Ada buku berikut Pak tapi masih dalam, saya nggak pakai kata apa ya, masih di dalam pemikiran bukan isinya udah ada. Cuman pemikirannya gini, masih ada kah ya yang mau baca buku? Itu gitu. Jadi antara buku fisik atau apa yang sekarang nih yang digital gitu. Jadi itu masih yang mana ya gitu. Mau pro digital saya pasti disayang dengan yang go green gitu kan ya. Tapi ya kalau saya pro digital ya kalau yang umur mau 70 tahun kali agak struggling kali ya buka gitu. Itu Pak, gitu. Jadi bukunya. Rupanya bukunya itu sudah terbatas. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan coba adain nanti di gereja ya. Pastor bersedia ya. Siap Pak. Okay. Jadi menarik kehidupan seorang Pastor Josh Ferry di mana dipanggil pada saat itu dari kehidupannya yang boleh dibilang kelam Pak ya. Dan Tuhan pakai jadi berkat sampai pada hari ini. Nah, Pastor juga seorang gembala senior di Oikumene Fellowship Service. Ya, itu apa Pak kegiatan di sana Pak? Saya itu melayani dalam pengembalaan di 90-an. Ya. Lalu kemudian ketika 98 Indonesia Ras itu teman-teman beberapa yang mendorong saya untuk kembali karena mereka bilang baliklah bro, anak Jakarta kan lo gitu, lahir juga Jakarta chaos nih, banyak tuayan ya bahasa rohaninya kan, maksudnya banyak orang stres sebetulnya untuk dilayanin gitu. Nah saya pertimbangkan sampai akhirnya kembali lagi di Jakarta, lalu kemudian melepas penggembalaan yang sebelumnya. Jadi memang di kota mana tuh Pak? Jawa Tengah Pak dulu. Gitu. Melepas kembali ke sini dan waktu itu malah belum kembali ke penggembalaan. Jadi masih ke yang minggu khotbah di sini ya, minggu khotbah di situ diundang teman-teman gembala ya, saya masih melayani. Jadi kalau saya nggak keliru ini penggembalaannya hampir 14-13 tahun ya gitu ya. Dan tidak diniatin dari menggembalakan Pak gitu awalnya. Ini juga seru nih sebetulnya Oikumene Fellowship Service. Jadi satu kali saya dalam keadaan jalanan macet di daerah Matraman, Salemba itu. Saya minta untuk driver
kami untuk masuk, itu ada hotel tuh di depan, lu masuk aja deh gitu. Ya. Biar saya sama ibu juga istirahat gitu. Ntar malaman gitu pulang gitu. Itu di tahun itu tuh banyak pembangunan gitu di Jakarta. Ya. Jadi macet lah. Nah, sampai di dalam lounge hotel kita habiskan waktu sampai malam. Di sana ketemu temen lama, ketemu pengusahanya yang rupanya ownernya hotel. Ya, singkat cerita ketika kami mau pulang si owner bilang ya, bikinlah ibadah di sini gitu. Jadi hotel itu masih ada Pak sekarang gitu. Jadi kalau ini kita dari daerah Raden Saleh itu, Cikini, mentok sampai lampu merah menuju ke Matraman. Itu tusuk sate ada hotel di bintang 4 di situ. Nah di situ tuh gitu. Jadi dulu kayak kebetulan gitu Pak ya. Kayak kebetulan. Iya, faktor kesengajaan Tuhan gitu. Jadi si pemilik bilang bikin di sini gitu. Saya pertimbangkan lagi sampai kemudian akhirnya kita bikin deal. Jadi dealnya gini Pak bentuknya. Hotel tersebut mengadakan ibadah minggu untuk tamunya. Yang diselenggarakan oleh ministry kami, penuai ministry. Yang nama ibadahnya adalah Oikumene Fellowship Service. Amin. Gitu, itu berjalan sekitar 1-2 tahun. Nah di tahun kedua itu ya, memasuki tahun kedua lah. Tim yang melayani di sana minta untuk, udahlah kita gak kemana-mana lagi nih Pak. Gembalain aja gitu. Jadi sejak itu dilegalkan dengan di bawah sebuah sinode. Tapi namanya masih tetap Oikumene Fellowship Service. Oikumene Fellowship Service. Gitu mulainya. Jadi sepertinya buat kita kebetulan, tapi buat Tuhan gak ada yang kebetulan. Amin. Amin. Dan Bapak ternyata adalah seorang pendiri lembaga juga Pak. Lembaga misi ya tepatnya Pak, dinamakan Penuai Ministry. Yes. Nah kalau kita lihat lembaga misi artinya ini bicara ke pedalaman, pedesaan Pak ya. Iya. Nah mungkin Pak Ferry bisa cerita apa sih? Penuai ministry itu saya dapat idenya itu dari Amos 9 ya, ayat 13. Saya ini suka nggak ingat alamat ayat tapi ingat bunyinya gitu. Dimana kita ini orang yang menjadi percaya itu harusnya nggak melulu kita ini jadi tuayan jiwa gitu loh. Harusnya kita sampai di level jadi penuainya gitu ya. Makanya logo si penuai ministry itu globe dunia, terus kemudian tulisan penuai ministry-nya itu kayak sayap gitu. Jadi lu jangan di bawah terus, naik dong gitu. Nah makanya si penuai ministry ini, lembaga misi tersebut itu sebetulnya agendanya adalah bagaimana memberdayakan orang-orang yang kami layani untuk bisa melayani gitu. Makanya di dalamnya tuh ada workshop untuk edukasi pelayanan. Jadi kami tawarkan ke gereja-gereja, mau nggak ada jembatan untuk pekabaran Injil gitu. Apa tuh? Pelayanan untuk jadi konselor gitu. Pelayanan untuk inner healing, pelayanan untuk eksorsis. Jadi dikit-dikit ada setan jangan lu telepon gembala gitu kan, ribet amat gitu kan. Ya kamu juga bisa gitu. Nah itu bagian-bagian yang kami kerjakan. Nah yang akhirnya si penuai ministry ini juga mendanai teman-teman yang pelayanan di desa. Gitu. Nah untuk pelayanan misi yang di daerah-daerah terpencil ini sebetulnya yang kembali lagi bahwa pemikiran awal kami adalah gue bantu lu supaya lu bisa bantu yang lain. Gitu. Makanya kayak beberapa kunjungan pelayanan ke daerah sampai ada yang kita dorong untuk udah beberapa donatur beliin aja tanahnya, tapi tanahnya punya kamu. Si gereja itu pokoknya jemaatnya biar ngelola. Jadi biar kamu punya cash flow gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya kami lakukan gitu. Dan itu kebanyakan apa Pak? Di daerah atau? Ada yang jauh, ada yang gak terlalu jauh gitu. Jadi lebih kepada relasi dan yang kita kenal gitu. Karena untuk ngerjakan semuanya juga ya tetap butuh teman-teman yang lainnya. Mungkin kalau di garis bawahi kata misi, itu kan sebetulnya undercover pekabaran Injil. Karena kalau kita dengar kata misi itu udah bayangannya dikirim kemana gitu Pak ya. Iya. Mengenai misi penuai. Nah itu tadi ada hal-hal apa yang akan Bapak lakukan di sana? Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit Pak. Iya jadi memang tadi mengenai penuai ministry ini yang adalah pelayanan misi.
di mana berangkat dari pemikiran jemaat atau orang percaya itu nggak boleh melulu menjadi orang yang dilayani. Ya. Harusnya mengambil bagian lebih, yaitu melayani. Ya, saya ingat betul ketika Paulus bilang bahwa ketika kedewasaan penuh itu terjadi, Ya. maka orang tersebut mengalami kepenuhan Kristus. Gitu. Ya. Memang kita nggak ketemu ya, namanya dewasa rohani di Alkitab nggak ketemu. Ya. Kata yang digunakan kedewasaan penuh. Gitu. Penuh dengan apa? Penuh dengan karakter Kristus. Gitu. Amin. Nah, apa yang secara implementasi terjadi oleh orang-orang yang mengalami kedewasaan penuh? Yaitu melayani, gitu loh. Nah, untuk melayani yang pasti muncul secara masing-masing individu adalah niat. Ya. Niat, pasti itu. Ini menarik nih, Pastor. Kalau tadi Pastor bilang dewasa melayani, artinya kalau dia tidak melayani, apakah dia tidak dewasa begitu? Secara rohani. Kalau tidak melayani, kamu nggak akan pernah ngalami kedewasaan penuh, gitu loh. Karena melayani itu sebetulnya secara niat value, ya, itu kan dipersembahkannya untuk Tuhan. Ya. Tapi yang dilayani kan wujudnya kelihatan. Ya. Makanya kalau ada yang bilang, jangan lihat orangnya, lihat Tuhan. Ya. Ya boleh sih, cuman memang faktanya orang yang kelihatan gitu kan. Nah ketika kita melayani, nah itu yang terjadi adalah gini. Mau ini orang hasilnya apa nanti, nggak urusan kita. Urusan kita adalah mengasihi dia apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Lalu kemudian untuk orang tersebut bisa menjadi melayani, perlu perlengkapan. Iya. Ya, nah dalam kita melayani saja sebetulnya kita yang dibentuk. Oke. Menjadi sabarkah? Ya. Atau malah kita menjadi marah karena ini orang kok nggak berubah-berubah ya gitu. Karena memang perubahan dia tuh nggak tanggung jawab kita kan gitu ya. Nah untuk hal itu Penuai Ministry mengadakan pelatihan-pelatihan. Iya. Nah selain untuk perkara-perkara yang demikian, Penuai Ministry juga tersangkut paut dengan pelayanan marketplace. Marketplace. Wow, gitu. ini menarik. Si marketplace ini awalnya gitu, lagi-lagi memberdayakan pemahaman pemikiran yang dewasa di dalam Kristus. Ya. Nah itu kan terjadi ketika kita diundang khotbah di kantor-kantor terus kita nyampein sesuatu lalu kemudian dia dapat makanan yang mendewasakan, membuat dia paham, membuat dia take responsibility gitu di hadapan Tuhan. Nah itu tapi sekalian gitu, itu sekaligus ya, saya nyelip kata tapi lagi tadi itu. Itu sekaligus di mana kami juga mengambil bagian dalam penghidupan hamba-hamba Tuhan di desa gitu. Makanya 2002 muncullah ide gitu. Untuk karena di 2000-an tuh saya banyak undangan di sini, di sana, kantor-kantor gitu. Dan saya melihat kayaknya bisa nih gitu. Kita lakukan pelayanan marketplace yang nanti dia menjadi terkait untuk dukungan pelayanan para teman-teman kita yang melayani di daerah yang agak terpencil gitu. Ide ini muncul kalau di dalam bahasa profesional, mungkin kita pakai istilah outsourcing, Mbak. Oh, jadi udah seperti kantoran nih ya. Outsourcing gitu. Outsourcing. Jadi waktu itu saya panggil beberapa teman. Saya bilang, saya mau bikin gini. Gitu. Saya mau deal dengan Persekutuan Doa Kantor. Saya mau minta mereka memberi kita kesempatan untuk melayani. Kalau Persekutuan Doa Kantor mereka sebulan cuma sekali, paling tidak saya minta 3 atau 4 kali setahun. Tapi kalau Persekutuan Doa Kantornya itu setiap hari, ya ada yang Kamis ya Pak ya, ada yang Jumat gitu, ada yang Rabu juga. Kalau mereka seminggu sekali, saya akan minta sebulan sekali Penuai Ministry melayani di situ. Gitu. Nah, saya bilang teman-teman yang saya panggil, saya minta kalian terlibat, saya bilang di dalam pelayanan ini sebagai pembicara. Saya ingat waktu itu 2 orang, kita mulai 2 orang jadi 3 orang dan 2 orang ini ketika saya ngomong sebetulnya underestimate Pak.
Karena buat mereka gini, ayolah apaan sih ini aneh nih gitu. Tapi seru gitu kan ya. Yeah. Tapi aneh nih gitu, out of the box yang ajaib nih gitu ya. Outsource gitu. Iya, gimana sih gitu ya. Udahlah saya bilang saya gak pinter menjelaskan tapi you mau dukung? Mau, oke, saya jalan gitu. Jadi waktu itu yang saya mulai adalah dari persekutuan doa kantor yang saya kenal lebih dulu. Iya. Saya ada ini, mau gini. Nah, baru di situ kita buat klausulnya dan SOP-nya. Iya. Gitu. Jadi saya bilang, kalian kasih saya jadwalnya setahun, berapa kali, lalu kemudian saya akan kirimkan pembicaranya. Iya. Nah, nanti kalau bicara SOP-nya adalah satu, kalian gak boleh undang pembicara yang kami kirim. Kalau kalian ada memilih pembicara yang kalian suka, kalian tetap harus lewat ministry dulu. Oke. Nanti kami yang confirm. Iya. Nah, begitu juga kita bikin klausulnya dengan si pembicara. Jadi ada klausul dengan PD kantor, ada klausulnya dengan pembicara gitu. Nah, saya bilang persembahan kasih yuk enggak bisa ini, kasih ke pembicara, yuk mesti kasih ke ministry. Nanti ministry akan kelola persentase terbesar buat teman-teman kita di daerah. Nah, transportnya itu buat si pembicara, persentase terkecil untuk admin kita. Oke. Gitu. Nah, itu kita buat aturan mainnya seperti itu disepakati, sampai kemudian selanjutnya ya saya waktu itu masih pakai buku kuning, Pak. Tahu nggak Yellow Page itu? Iya. Iya. Pakai Yellow Page, saya telepon, jadi saya yang selamat sih, gini-gini. Ya mau bicara dengan siapa, Pak? Ya mungkin di sana saya bisa bicara dengan HRD-nya, keperluannya apa gitu. Saya mau nanya apakah di sana karyawan Kristennya punya komunitas? Oh ada Pak, oke kalau ada bisa sambungkan telepon ini kepada pengurusnya. Oh baik, disambungkan. Saya yang mempresentasikan by phone. Kadang kalau mereka nggak jelas saya bilang boleh saya ketemu. Kita ketemu. Dan itu memang nggak ada yang bisa mengerjakan. Di teman-teman itu susah kali mereka mau ngomong gitu. Saya ya puji Tuhan beri kemampuan untuk ngomong itu gitu, bikin deal dengan mereka. Nah kalau benefit yang diterima oleh Persekutuan Doa Kantor adalah mereka kalau butuh tema tahunan dan tema per minggu, sekalipun si per minggu itu bukan dari penuai ministry yang khotbah, itu mereka kita buatkan. Lalu kemudian kalau ada yang butuh kunjungan pelayanan doa, itu kita layani. Wow. Gitu. Tapi atas nama si PD kantor. PD-nya. Kalau ada yang butuh konseling, kita masuk itu di dalam benefitnya. Mereka juga itu bisa dapat gitu. Nah kalau dari si pembicara, ada benefitnya Pak? Padahal pembicaranya itu bisa dia pilih Pak ya? Bisa. Tapi yang di dalam ministry ya. Gitu. Dia bisa. Karena memang ada PD-PD yang punya color sendiri Pak. Iya. Jadi yang berapi-api, yang ngomongnya agak gimana, ada PD yang gak cocok. Oke. Biasanya yang pembicara agak sedikit serius, ditaruhnya mesti di instansi Pak. Kalau yang swasta seneng yang agak lebih casual gitu kan. Kalau yang instansi dia, kalau saya memang memaksa diri untuk menyesuaikan keadaan. Kalau yang ini serius ya gue serius. Kalau yang ini ya begini gitu ya. Kayak instansi itu lumayan banyak sih. Kejaksaan Agung itu kami ada di sana 16 tahun. Wow. DPR itu saya 17-an tahun. Bahkan sempat jadi pembina untuk ngurusin persekutuan doanya itu di dalam gitu. Nah tadi balik Pak, apa keuntungan tadi Bapak bilang dari pembicara tadi Pak? Saya bilang ke teman-teman sih pembicara, saya bilang gini, ini kan memang ada pembagian ya. Karena memang kita buat pelayanan saya nyebutnya mimbar penuai gitu. Si pelayanan mimbar penuai ini memang sebetulnya adalah money maker untuk teman-teman kita di desa. Oke. Nah ada klausul, si Persekutuan Doa Kantor gak boleh undang ini secara pribadi untuk PD-nya. Gak boleh. Nah, tapi saya bilang ke teman-teman bicara gini, kamu khotbah. Dan ini yang melayani ini saya tahu Pak, bagus. Punya kemampuan, tapi gak ada yang lirik. Jakarta itu butuh relasi. Ya kalau di luaran orang bilang orang dalam gitu kan ya. Nah saya bilang gini, kamu khotbah. Di mimbar you sendiri. Yang dengerin kamu khotbah itu 30, 20, 70 orang. Mereka gak sekedar orang.
mereka juga gereja. Ya. Ketika you khotbah di situ, 70 gereja lihat lu khotbah. Iya. Kamu bisa punya kesempatan untuk memperluas pelayananmu. Ya, iya. Itu benefitnya mereka. Oh, Dan untuk undangan di luar PD itu bebas. itu udah Nah, di luar ministry di luar ya. ministry. Begitu Pak. Jadi ceritanya sampai jadi satu money maker tapi tujuannya kembali kepada pelayanan misi Pak ya. Ya saya nggak bisa bikin tenda seperti Paulus Pak soalnya. Oke, Pastor. Tadi saya sedikit tertarik dengan kedewasaan. Tadi dibilang melayani membuat kita menjadi dewasa penuh. Begitu ya. Apakah tepat dengan statement ini Pak? Di mana melayani itu kita digesek satu dengan yang lain. Kita dibentuk satu dengan lain. Itu yang membuat kita menjadi dewasa penuh. Yang betul itu tools ya. Oke. Itu tools. Yang menjadikan kita terbentuk kan respon. Ya. Sama alasan dan tujuan. Iya. Ya, alasannya apa? Mau melayani kan begitu. Masih ingat gak Pak lagu jadul nih? Yang old school tahu deh. Ya. Ku mau sepertimu Yesus, Ya. disempurnakan selalu. Itu lagu tuh jebakan Batman banget loh. Gitu. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Ketemu deh tuh sama gesekan. Ketemu deh tuh. Nah sekarang tinggal ketika proses itu terjadi. Ya. Sikap yang kita pilih itu ditentukan dengan siapa sih yang kita mau senangkan. Oke. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya. Kalau kita melayani karena mau menyenangkan hatinya Tuhan, Ya. artinya perasaan Tuhan yang disenangkan, benar ya? Ya. Kalau perasaan Tuhan yang kita mau senangkan, berarti perasaan kita udah gak penting. Wow. Kapan proses kita gak naik-naik level? Ya. Karena kita masih pentingin perasaan kita. Ya. Itulah yang dibilang tadi dewasa penuh Pak ya. Iya, walaupun kadang tidak menyenangkan buat kita. Untuk melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Wow, walaupun gak menyenangkan buat kita untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Yes. Amin. Luar biasa, Pastor. Dan kalau kita lihat hari-hari ini yang dinamakan ministry itu banyak hal juga dilakukan oleh orang-orang yang quote unquote punya tujuan-tujuan untuk kepentingan, boleh dibilang kepentingan pribadi yang menyelubungi kegiatan-kegiatan ministry. Nah bagaimana kita bisa membedakan itu Pastor? Yang bedain siapa nih? Yang nonton, yang liatin atau yang melakukan? Yang dilayani. Karena kadang-kadang nyaman-nyaman aja. Kalau Pastor lihatnya gimana? Yang dilayani? Iya. Wah kalau yang dilayani tuh malah kalau memang dia accept-nya bagus ya. Pak hasilnya. Kalau accept-nya gak bagus ya kacau juga. Contoh. Ya. Saya ini ada melayani untuk saudara-saudara kita yang susah ya terjemahinnya. Mungkin saya pakai kata bahasa sosial ya. Marginal. Ya. Oke. Saudara-saudara kita yang marginal ini. Ya. Di bawah kolong jembatan, homeless, gitu. Diadakan ibadah buat mereka setiap minggu secara berkala. Ya. Saya ada di ujungnya Jakarta Barat Utara tuh saya ada tuh. Gitu, tiap hari minggu kami layanin. Gitu. Ya. Ya itu, gitu. Kitanya tulus, ya sebagian dari mereka juga bulus, gitu. Karena dijadikan komoditi, Pak. Oleh orang yang dilayani. Iya. Gimana ceritanya itu Pak? Kami kan adakan ibadah tuh jam 6 sore Pak, tiap hari minggu. Banyak di mereka tuh yang udah capek gitu. Ibadah udah capek. Ya. Ada yang dia malah sebetulnya gak kerja kalau minggu. Buruh kasarnya tuh hari biasa. Gitu. Tapi kok capek banget ya kayaknya ibadah jam 6 gitu. Ternyata setelah ditelusur Pak. Di Jakarta, pelayanan yang melayani saudara-saudara kita yang marginal. Ya. Itu gak cuma saya doang. Banyak. Mereka hafal Pak.
Jam 7 di gereja yang itu. Jam 9 di gereja yang ini. Jam 11 di gereja yang ini. Jam 4 sore di sini. Jam 6 kita sama Pastor Jos. Jadi itu jadi komoditi untuk sembako. Komoditi untuk ngeri. Iya. Jadi pasukan nasi bungkus gitu kan. Dimanfaatkan seperti itu Pak ya. Kemarin malah di hari Minggu kemarin saya sempat ngomong gitu ke mereka. Saya bilang gini, saya tahu ya di antara kalian nih ada yang ngejual sembako yang diberikan. Itu parah Pak. Kita kasih dijual gitu loh. Saya bilang kalian gak akan ngalami kedewasaan penuh kalau gitu. Kalau di kalian udah cukup, berarti ini waktunya untuk kalian dipakai Tuhan berbagi. Bagi temennya gitu loh. Iya. Nah, itu kalau dari yang di segi dilayani. Ya. Kalau dari yang melayani, ngeri sebetulnya jebakan iblis ini. Ngeri Pak. Gitu. Kalau dari yang melayani mau dicek benar apa gak benar, sekarang sebetulnya sangat mudah sih. Sosial media bisa lihat. Ya, sosial media. Karena kita punya barang sebelum kita melayani, gak bisa dihitung. Ketika sekarang, gak bisa dihitung. Tapi ketika dia susah sebelum dia melayani, mendadak hari ini, pakai kaos brand yang harga 12 juta, kaos. Pakai sepeda yang harganya 150 juta. Itu ngeri itu. Dari mana kamu? Iya. Kalau yang dulunya memang pengusaha, hari ini dengan gaya hidup pengusahanya dan dia melayani, sah-sah saja. Ya. Tapi kalau yang dulunya secara finansial you nothing. Tiba-tiba. Dan kenapa saya bilang bahaya? Karena kita hidup di masa anugerah. Kalau kita hidup di perjanjian lama, itu cepat Pak. Kita bikin aneh-aneh di hadapan Tuhan. Masuk pelataran bait suci, mati. Kalau sekarang enggak. Gitu loh. Sekarang tuh kita bikin kacau kemarin, hari ini tampil melayani. Kayak ada seolah-olah kayak Tuhan gak lihat gitu. Fine aja kok, saya bisa tampil kok gitu kan. Ya kembali kepada kepekaan dan ketaudirian masing-masing kalau itu memang. Ya gitu. Oke. Pastor, kalau ada kita atau jemaat mungkin yang pengen terlibat dalam ministry ini, bagaimana mereka bisa ada di sana Pak? Kita bisa lakukan trip, bisa. Kalau yang paling gampang kan cuma rekening gitu loh. QRIS saya apa segala macam tuh semuanya ada buat penuh ministry. Kalau trip itu yang seru sebetulnya. Gitu. Jadi kayak misalnya si komunitas tersebut gitu. Kami ada sejumlah amount gitu. Kami mau lakukan untuk dukungan pelayanan di daerah terpencil gitu. Pastor kira-kira kita kemana? Nah itu biasanya kita bikin appointment. Lalu kemudian saya lakukan survei. Setelah itu kita bisa berangkat bareng. Contoh misalnya kita datang ke satu lokasi yang lokasi tersebut bisa dikumpul 15 gereja. Nah saya sudah survei. Setelah survei mereka mungkin punya kebutuhannya satu. Si jemaatnya ini gak terlalu care dengan gembalanya. Dua, gara-gara itu akhirnya gembalanya juga harus bekerja di luar penggembalaannya, mencukupi hidupnya. Dituntut lagi efek dominonya dianggap gak perhatian. Oke. Nah itu bisa jadi package Pak. Gitu. Yuk ada sekian amountnya, oke. Hari pertama kita bisa buat untuk workshop gembala-gembala di sana. Encourage lagi pelayanan mereka. Lalu kemudian kita bisa mendata dari 15 gembala ini. Sebetulnya butuh apa? Butuh apa juga kan kita belum firm, belum deal gitu ya. Ya apa kamu butuh apa gitu. Lalu kemudian hari berikut kita bisa encourage 2. Satu pertemuan buat semua yang terlibat melayani di mimbar, pemusik dan sebagainya. Itu kita bisa beri pelatihan apa yang mereka butuh. Lalu kemudian kita bisa bikin KKR nih buat si jemaat. Tapi bukan KKR kesembuhan, bukan. KKR tentang kepedulian mereka bahwa gereja adalah rumah keduamu. Kamu harus ambil bagian di situ. Nah
Di luar itu kita bisa lihat apakah ada masalah finansial di dalam kondisi daerah itu. Iya. Saya pernah bawa, akhirnya beli tanah Pak. Oh ya? Beli tanah gitu. Dan itu akhirnya si pembeli tanah itu sampai ada yang waktu itu malah bikin yayasan mendadak. Mendadak bikin yayasan. Jadi misalnya nih dari jemaat di tempat Bapak gitu kan. Gimana ceritanya tuh? Kita nih ada 18 orang nih mau ikut gitu kan. Pas di sana kita lihat, oh ternyata mereka butuh lahan tidur untuk mereka bisa karyakan gitu. Nah nanti ketika mereka karyakan kita harus audit gitu. Modal awal mereka mesti balikin. Ya. Contohnya modal awal adalah bibit, peralatan berkebun dan lain sebagainya. Itu kamu mesti kasih balik tanpa bunga. Supaya kita bisa bless tempat yang lain. Ya. Nah waktu mau beli tanah nih Pak, akhirnya si 18 orang bikin yayasan. Untuk tanah itu. Gitu loh. Luar biasa. Gitu, karena aduh lah saya lihat di daerah tuh banyak yang cuman bikin rame orang di lapangan. Iya. Kesembuhan, mujizat. Iya. Hari itu mereka kayak dipulihkan Pak, masal. Ya. 2 hari lagi, Ya. mereka KDRT ke istrinya. Hamba Tuhan. Iya hamba Tuhan, iya jemaat. Rupanya akar masalahnya finansial. Oke. Ya kita lihat, oh ini solusinya ya bagaimana mereka bisa punya income. Oke. Ya. Ya kalau cuma di support ya nggak apa-apa sih, support putus nggak masalah juga. Iya. Gitu. Tapi kalau memang itu signifikan yang dibutuhkan ya mari kita pikirkan gitu. Oke. Jadi bisa cara-cara seperti itu Pak. Oke. Gitu. Ini menarik, di mana kita juga boleh terlibat rupanya. Nah, pertanyaan terakhir mengenai misi, Pastor. Tadi saya bilang bahwa misi itu identik dengan daerah terpencil, penjangkauan di pelosok sana. Sementara kalau kita lihat gereja-gereja di kota-kota besar itu wah begitu, megah gitu Pak. Bagaimana sih sebetulnya baiknya gereja-gereja besar ini yang boleh dibilang berkecukupan bisa punya hati buat misi-misi yang tadi saya katakan bahwa terpencil tadi. Karena nggak semua gereja besar punya misi-misi di daerah-daerah itu, Pastor. Wah, kalau secara teknis Ya. Yang berhubungan dengan keuangan. Ya. Gereja di kota besar, kalau mau melakukan pelayanan-pelayanan undercover pemberitaan Injil, yang bisa dalam bentuk dukungan untuk yang ada di daerah. Sebenarnya yang mereka bisa prioritaskan yang pertama, kan tiap gereja itu bisa menghitung ya cost mereka selama setahun. Ya. Nah dari cost setahun, misalnya masuk nih dukungan persembahan jemaat lokal itu sudah mencapai 6 bulan ke depan. Operasional. Ya. Ini ketutup nih 6 bulan ke depan. Oke, kalau 6 bulan ke depan ketutup, itu pasti kan ada lebihnya. Ya. Ya kenapa nggak gunakan lebihnya untuk itu? Itu kan bisa gitu loh. Jadi mereka harus survive dulu, baru kelebihannya buat pelayanan ke misi. Betul. Karena bisa terjadi pemikirannya beda. Kita punya kelebihan, bagaimana kita membangun gereja kita semakin lebih besar. Mungkin gagal paham Pak kalau itu. Kenapa saya bilang gagal paham? Kita ini kan mau bangun manusia ya. Oke. Bukan mau bangun gedungnya. Bahkan untuk teman-teman yang baru dalam penggembalaan, saya yang di Jakarta ya. Saya bilang, udah kamu tuh sewa aja. Nanti beli-beli lahan juga. Satu, dana pembangunan. Bangunannya jadi, dana pemeliharaan. Maintenance itu kan butuh ya. Dan itu kayak hutang seumur hidup kan. Maintenance itu gitu loh. Sama nyewa juga nyewa seumur hidup gitu. Cuma beda lah cost-nya. Gitu. Jadi kalau yang sekarang-sekarang nih yang muda-muda saya bilang gak usah, udah yuk sewa aja. Yuk bosen, tempatnya udah gak oke, yuk pindah. Yang baru bisa gitu. Itu lebih spend money-nya lebih kecil sehingga kita bisa kerjakan yang lain. Yang lebih prioritas ya. Iya, karena memang perlu kuat dulu Pak. Makanya saya bilang tadi 6 bulan. Oke. Gitu. Saya pribadi kan
tidak menjadikan pelayanan misi komoditi. Oh ada Pak yang begitu. Ada. Ya, nggak semua, ada. Ya. Dalam bentuk panti, ada. Ya. Kami juga ngelainin rumah asuh juga gitu loh. Ya. Ada yang kampus teologi, ada yang begitu Pak. Dijadikan komoditi. Yes. Khotbah ke daerah-daerah. Ya. Di ujung KKR di challenge. Oh. Anak muda siapa yang mau melayani Tuhan? Oke. Besok atau 2 hari lagi kami kembali ke kota kami. Ya. Silakan buat Anda yang mau bergabung, ada panitia yang pegang formulir di sana. Oke. Ya. Silakan mengisi. Ya. Isi. Ya. Di situ ada tuh. Ada yang free, ada yang yuk bayar. Oke. Mau free mau bayar, ketika mereka di kampus, mereka tetap dicarikan sponsor. Oke. Tinggal dikasih foto deh tuh yang muka-mukanya kurus ya kan. Kasihan nih mahasiswa gitu kan, komoditi. Oke. Gitu. Dana masuk nggak nyampe juga. Karena ketika dana masuk, ya prioritasnya apa? Ya biaya dosen. Iya. Gitu. Kalau buat mereka ya paling biaya tinggal. Makan tetap mereka tunggu dari orang tua kirim. Gitu. Ada yang begitu, nggak semua ada. Iya. Gitu. Makanya menjadi kuat, baru bermisi itu penting. Gitu. Menjadi kuat, baru bermisi. Itu penting. Paling tidak perut sendiri bisa ngisi. Oke. Kalau akar segala kejahatan itu uang, itu tergenapi itu nanti. Itu tergenapi. Ya. Gitu. Karena ya seperti kampus misalnya. Ya. Kenapa sih nggak challenge company dana CSR-nya? Oke. Kan boleh buat pendidikan. Ya. Ya. Dengan itu kan akhirnya cash flow-nya kuat, gitu lah. Ya. Paling tidak hanya untuk apa yang dibutuhkan lah, begitu kan? Itu Ya. bisa, nggak perlu mikir. Gitu. Karena kasihan loh Pak, saya lihat banyak sekali para tenaga pengajar, dosen, Ya. teologi, korbannya keluarganya. Papa ya kita susah ya, namanya juga melayani. Karena ketidaksiapan di organisasi juga, gitu loh. Jadi korban ini. Gak sedikit akhirnya di masa depan, anak-anak para hamba Tuhan, pengajar, Ya. itu akhirnya menjauh dari pelayanan seperti itu. Karena mereka marah. Gara-gara beginian nih, hidup gue kecil miskin. Gara-gara gini. Gitu. Bapak gue yang atasnamakan Ya. mengajar, melayani, ya. Iya. Waduh, repot itu. Pemikiran yang saya pikir ini luar biasa, berbeda, tapi saya pikir ini kebenaran. Dimana kita harus tercukupi dulu, baru kita pelayanan misi gitu Pak ya. Bukan berkelebihan yang bukan lebih berkelebihan. Oke. Ya, bisa bayar listrik sendiri. Ya paling enggak Bisa makan. yang utama ya Pak ya. Iya, anak-anak bisa pendidikan, ya ayo mari urus. Ya. Kan gitu. Oke. Ya kalau nggak gitu mobil saya udah nggak gini Pak. Saya selalu beli mobil ya under 500 juta. Gitu. Iya. Dari 2002 Penuai Ministry. Harusnya saya punya di Pondok Indah 1. Kalaupun nggak di Boulevard di dalam. Ya, kan rumah. Ya. Terus mobil itu ya paling nggak ada yang under 1,5 M 2 biji itu bisa harusnya. Gitu kan. Bisa begitu. Gitu. Kebutuhan jadinya yang dipenuhi dulu, keinginan adalah hal yang berbeda di mana kita prioritaskan Tuhan ya. Betul. Gitu. Oke, Pastor. Haleluya. Oke. Nah, kalau kita tanya seorang George Ferry hari ini, bagaimana pandangan Bapak dengan dunia pelayanan yang, karena kalau kita tahu misi itu mungkin butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga yang lebih besar. Pelayanan itu bisa boleh disingkat dengan pelayanan digital lewat media sosial, lewat platform digital lainnya. Nah, menurut Bapak pelayanan itu saat ini seperti apa Pak? Karena kita bisa lihat, kita bisa dapat dari berbagai sumber gitu Pak. Karena ada plus ada minus nih saya lihat Pak. Tapi yang mana dulu nih? Kayaknya kita mesti kategorialin gitu. Yang dipakai untuk pertemuan ibadah kan ada gitu ya. Kalau yang dipakai buat pertemuan ibadah
Sejauh ini sih sebaiknya itu digunakan untuk jemaat yang dalam keadaan sakit sebetulnya. Itu lebih tepat gitu ya. Jadi kalau gereja-gereja melakukan hybrid gitu, itu harusnya mengkonsumsi mereka dalam kelemahan tubuh. Mereka lihat di rumah gitu. Yang disayangkan adalah karena pandemi kemarin, ya kan, terus kayak kebablasan gitu loh jemaat. Asikan gini. Yang parahnya juga cuma pakai celana pendek buat tidur ya kan. Ya, kalau Zoom mungkin mereka masih ini ya, masih prepare ya. Tapi kalau udah YouTube platformnya. Mungkin maksud saya Pastor George, di mana orang-orang tuh berkhotbah singkat atau mungkin ada khotbah-khotbah dengan tema-tema tertentu lalu mereka publish di YouTube. Nah, seperti itu yang kadang menyesatkan tanda kutip di mana untuk orang-orang tertentu akhirnya oh ini benar ya, ini benar ya. Nah seperti itu tuh Pak. Yang tragis gini, si khotbah yang dipotong-potong itu, yang publish bukan yang punya loh. Itu saya kadang, ya kita punya sosial media ya, saya ada gitu platform-platform. Itu gue scroll gitu kan, ini bukan dia yang punya nih, yang publish gitu. Terlepas lah dia merasa jadi terkenal dengan orang lain publish, silahkan gitu. Nah kalau untuk si yang menonton gitu, ya saran saya cerdas lah karena kita nggak bisa tiadakan itu kan. Gitu. Mari lebih cerdas lah. Gitu. Saya 8 tahun 7 tahun yang lalu lah, saya bikin hal pencerdasan Pak. Mungkin beberapa yang pernah tahu. Ada namanya Simple Teologi Modul gitu. Jadi kalau orang kuliah 4 tahun di teologi, saya ambil intisarinya, orang bisa ngikutin kelas tersebut hanya 12 kali pertemuan. Nah itu sebetulnya pembekalan Pak, supaya teman-teman jemaat itu bisa yang kalau dapat yang begitu-begitu, mereka punya ilmu untuk memagari gitu. Oh ini ngambil teksnya ini. Tapi karena mereka diperlengkapi, mereka tahu, oh nggak bisa nih teks yang ini doang, konteksnya nggak sesuai. Seperti itu. Saya punya bagian dari penuai ministry Pak. Oh gitu. Itu ada. Jadi, itu. Seperti pengajaran lah ya Pak ya. Lebih kepada gini, kalau kita Bible study, saya buka Alkitab, kemudian ambil ayat, ambil narasinya, terus kemudian saya sampaikan sesuai konteks. Bapak tinggal terima, oh gitu maksudnya. Kalau Simple Teologi Modul beda. Simple Teologi Modul itu yang kami adakan adalah, gue ajarin lu ya, gimana ngolah ini dengan benar. Begitu. Jadi kalau si Bible Talk, kami punya kok Bible Talk Community namanya. Bible Talk Community adalah penyajian untuk silahkan Anda makan. Kalau Simple Teologi adalah, yuk saya ajarin kamu masak. Itu lumayan Pak, lumayan. Menarik ini Pak. Jadi barrier gitu loh, karena kan kita, gimana ya, scroll, nanti yang kena gereja lokal. Betul. Gue dengernya disuruh gini kok. Itu tadi Pak yang saya maksudkan. Itu gini kok. Gitu gitu, jadi. Sibuk sama persepuluhan ya kan, sibuk. Lu denger dari mana gitu kan, cuman ya gimana kita mau bendung kan. Yang bisa ya kita perlengkapi mereka. Oke. Kalau Bapak sendiri terlibat gak dalam pelayanan di mana media sosial tersebut? Kalau sejauh ini YouTube channel ada gitu, tapi ya isinya cuman khotbah saya yang panjang itu gitu. Memang beberapa waktu yang lalu ada teman yang bilang, boleh nggak ada spot-spot yang saya potong dari khotbahmu? Gitu. Nah, saya bilang gini aja, kita bikin deal aja, yuk potong, lalu kemudian kirim ke saya lihat layak atau tidak, per potongan. Saya bayar kamu. Jadi sekalian aja jadi omset buat dia gitu. Jadi saya bikin transaksinya sekalian gitu, nggak apa-apa lah kan, berkati dia juga gitu. Nggak apa-apa, kamu kalau punya waktu untuk saya kan punya waktu buat motong-motong gitu. Potong aja gitu. Lagi mengerjakan itu juga Pak. Jadi nanti Bapak Ibu kita bisa menerima berkat dari channel YouTube-nya Pastor George Ferry ya. Pak, dan mungkin kita akan sedikit keluar dari konteks pelayanan nih Pak. Mengenai keluarga. Dan seperti kita tahu kan Bapak dipercayakan 4 orang anak. Dan semuanya sudah usia dewasa. Nah bagaimana mereka melihat figur seorang Pastor George Ferry yang dari sebelumnya
punya background kehidupan yang kelam, nakal tadi yang Bapak boleh bilang tadi, dan menjadi seorang hamba Tuhan seperti hari ini? Sebetulnya nggak sah kalau saya yang jawab, harusnya mereka. Betul. Tapi ya point of view Bapak bagaimana? Iya, point of view saya dari apa yang anak-anak respect. Saya bersyukur kepada Tuhan. Mereka orang yang respect terhadap orang tua. Kami biasa bermusyawarah. Ya. Kami punya mesbah keluarga dari dulu. Dari dulu Pak? Dari dulu. Hanya memang ya terjadi perubahan. Kalau dulu seminggu sekali, sekarang wajib sebulan sekali. Karena kan sudah menikah. Ngumpul itu Pak ya? Ngumpul Pak. Jadi isinya ya lu ceritain deh, lu punya sebulan ini ada apa aja. Wow. Ceritain. Ya kalau sekarang nambah dia durasinya, karena dulu kan 4 anaknya ya. Sekarang si anak 4 tuh kan 3 menikah, jadi kan saya nambah 3 anak lagi gitu kan. Tapi menarik Pak, mereka masih memprioritaskan itu Pak? Masih. Luar biasa, ini kita boleh contoh ini Pak. Saya memang tidak pernah tampil jadi pastor superior gitu. Jadi bahkan ketika mereka dulu masih yang remaja gitu, saya bilang yang pendeta apa ya, bukan lu gitu. Nggak usah jaim-jaim gitu. Apa kalau ada sesuatu yang mau dieksplor ya tunggu aja tanggal mainnya gitu, kayak ada anak saya tuh yang suka eksplor rambut Pak. Gitu. Jadi saya bilang tunggu aja kuliah gitu. Ntar kuliah baru deh, lu bebas kan, dosen juga nggak mau cari. Jadi yang si nomor 3 ini dulu nih kalau ke gereja di zaman dia kuliah gitu. Rambutnya bisa yang garis-garis gini, bisa yang ya udahlah lampiaskan lah gitu kan, karena di kampus kan nggak ada yang tegur gitu. Dan saya orang yang nggak berat untuk minta maaf Pak. Wow. Jadi memang ada sesuatu yang mungkin nggak berkenan saya lakukan, ada keputusan yang salah. Nah, saya nggak ragu untuk bilang maafin Papa untuk itu. Wow. Dan itu mungkin yang membuat mereka Papa ini nggak usah diangkat-angkat gitu loh. Dengan dia apa adanya juga dia tetap ada jadi payung kita gitu ya. Dan sehubungan dengan pelayanan, gitu. Sampai hari ini nggak ada yang tertarik Pak untuk jadi gembala. Gitu. Tapi sampai hari ini tidak ada yang tidak peduli dengan pelayanan. Amin, luar biasa. Mau ambil bagian di pelayanan. Luar biasa. Gitu. Bahkan ada omong-omongan santai gitu dengan mereka. If Papa duluan dan Mama hanya mau tetap ada di penggembala, tapi tidak mau menggembalakan. Gitu. Saya bilang wakil saya kalian support. Mereka bilang siap Pak, siap. Gitu. Dan dari kecil juga kan memang sudah dididik untuk makan kayak di meja makan gitu. Zamannya belum ada handphone ya dulu ya. Gitu ya. Makan yang benar lu, serius gitu. Karena Tuhan blessing kita juga serius. Gitu. Tiap suap yang kamu makan tuh pemeliharaan Tuhan. Memang hal-hal itu yang kita bangun. Dan mamanya juga punya kata kunci ya, zamannya mereka remaja gitu ya. Zamannya masih handphonenya SMS Pak gitu. Mereka mulai mau malam mingguan, mau keluar. Kan zaman-zaman anak-anak remaja tuh kayaknya tiap hari Sabtu tuh ada yang ulang tahun ya gitu. Iya, 17 Mama ulang tahun deh gitu, ulang tahun ya. Mamanya punya satu spot yang akhirnya itu bukan buat anak-anak doang gitu, buat saya juga gitu. Tuhan lihat. Itu ditanam gitu loh. Jadi memang takut akan Tuhan itu memang mesti ditanamnya begitu gitu. Tuhan lihat gitu. Dimana Papa Mama gak lihat, Tuhan lihat kamu. Amin. Hal yang sama terjadi buat Papa gitu. Tuhan lihat saya juga. Amin. Gitu. Dan sampai hari ini mereka tetap anak-anak yang manis. Ya, menantu menjadi sebuah seni yang baru buat saya. Karena mereka adalah anak-anak saya yang tidak pernah saya besarkan. Datang dengan budaya yang berbeda. Dan itu malah melatih. Saya masuk sesi yang baru Pak jadinya, melatih. Jadi diri saya untuk bapak, tapi buat anak-anak yang tidak dari kecil. Tidak dari kecil. So far mereka love God, love people, nggak tinggalin pelayanan, penggembalaan, mereka tetap memperhatikan juga dan be yourself in God anointing. Itu yang mereka pegang dari saya. Gitu. Saya terima berkat bahwa bagaimana seorang hamba Tuhan, Pastor George Ferry bisa membangun sebuah keluarga yang cinta akan Tuhan.
Dari anak, menantu, sampai cucu Pak ya. Sampai cucu. Amin. Nah bagaimana Bapak bisa dengan kesibukan, anak-anak juga pasti sibuk. Bagaimana mereka bisa tetap solid dalam satu kebersamaan? Apa yang Bapak lakukan? Mungkin ada pertemuan selain ibadah, tapi ada fellowship. Ya. Mesbah keluarga sebetulnya hanya treatment ya Pak ya. Ya. Hanya treatment. Ini hal yang saya lakukan dulu ketika mereka masih kecil. Ya. Yang sekarang saya sampaikan kepada teman-teman yang baru mulai dalam kegiatan pelayanan. Ya. Kami punya keputusan dulu. Ya. Bahwa ketika anak-anak belum ada yang SMA, yang high school, kami gak pernah terima undangan pelayanan luar kota yang menginap. Jadi kami akan PP. Karena apapun yang terjadi, apapun PP. yang terjadi. Kalau memang tidak sanggup, berarti memang bukan kesempatan saya untuk melayani di situ. Gitu. Karena banyak sekarang anaknya masih SD juga belum, gitu ya. Iya. Terus bapaknya yang pelayanan, ke Israel 2 minggu, balik lagi. Terus kemudian kemana seminggu. Ini parah sih Pak. Makanya kalau anaknya dari kecil, bapaknya sudah melayani, tapi ketika remaja, dewasa, anaknya malah narkoba, itu memang kesalahan di awal. Karena dia memang gak ngeliat bagaimana si bapaknya itu berpihak pada dia. Dan mengatasnamakan pelayanan. Papa gak ada nih karena Tuhan loh gitu. Ngelayani karena Tuhan. Kan banyak mind blowing ya Pak ya, sekarang masalah karena Tuhan gitu. Saya pernah ngobrol sama orang yang bilang, dosa itu ada karena Tuhan loh. Saya bilang, gimana ceritanya dosa itu karena Tuhan? Iya, ngapain tuh Tuhan lu ciptain semuanya. Terus kemudian di dalam taman itu ada 2 pohon. Yang satu gak boleh sentuh mati. Satu buahnya gak boleh dimakan, makan mati. Itu yang bikin siapa? Tuhan. Gara-gara dimakan mereka jadi dosa. Tuhan juga. Ini mind blowing banget gitu ya. Yang pertama memang itu, kami menahan diri kami. Untuk, pokoknya saya tetap di rumah. Pelayanan keluar kota hanya untuk PP, lalu kemudian beranjak sudah ada yang high school. High school saja kalau saya nggak keliru itu tunggu 2 anak deh high school. Baru kita mau terima yang nginep-nginep. Dan nginep-nginep pun Pak, itu saya selalu berdua ya. Ajak istri jadinya ya? Selalu, walaupun gereja tersebut atau lembaga yang mengundang kami ini hanya menyediakan flight hanya untuk 1 orang. Gitu. Jadi saya biasanya nanya, kalian tanggung 1 atau 2 tiket gitu. Oh kami 2, oh ya syukur. Kalau 2 ya udah saya dengan istri. Amin. Gitu. Nah kalau kalian tidak menyediakan, izinkan saya reimburse. Kalau cuma 1 supaya kan check innya bareng ya Pak, gitu kan. Dapat boarding ya pokoknya semuanya enak juga. Gitu. Saya cuma bilang tenang aja gak usah takut, gue gak akan beli tiket yang mahal-mahal. Karena memang aneh-aneh loh Pak undangan itu. Saya pernah sering kali ditanya, Pastor harus business class gak? Hotelnya ada standar tertentu? Makannya mungkin ada. Saya bilang, come on lah, saya ini cuma hamba yang tidak berguna. Yang udah terlalu baik, Tuhan mau mengutus saya itu udah terlalu baik gitu. Jadi udah pokoknya ya hotel kalau boleh ya adalah water heaternya sama AC-nya biar capek saya bisa kebayar. Kalau tiket flight ya pokoknya ada 1 brand yang saya bilang jangan di domestik gitu. Yang lebihnya no problem, yang penting ada. Yang penting nyampe. Sama ada pilotnya Pak. Karena gue gak bisa bawa kan gitu ya. Ya gitu sih Pak. Oke. Bagaimana memprioritaskan keluarga, membagi waktu buat mereka ya Pak ya. Dari sana pelayanan dimulai. Amin. Jangan sampai kita malah melayani di luar tapi keluarga tidak kita layani. Gitu kira-kira Pak ya. Udah setelah keluarganya berantakan baru dia bilang mikul salib. Menarik. Nah, hobi Pak, yang saya dengar pas George Ferry juga punya hobi yang boleh dibilang jarang ya. Hobi motor besar Pak ya. Betul Pak ya? Iya. Nah bagaimana sih sampai bisa akhirnya punya hobi itu Pak?
Udah lama sebetulnya. Udah lama. Kalau hobi si motor besar ini justru sekarang lebih punya waktu. Kalau hobi lama saya malah nembak, Pak. Gitu. Nembak? Saya suka nembak gitu. Nah, cuman itu kan dulu memang berkaitan dengan kehidupan yang dulu. Gitu. Kalau sekarang terlalu banyak peraturan, Pak, masalah nembak itu. Kita member juga mahal gitu kan. Terus ya alat segala macam, peluru juga mahal gitu. Dan waktunya udah gak dapet lah gitu. Kalau si motor ini setelah saya beberapa tahun urusan motor. Jadi rupanya kalau motor mah ada 3, Pak, kategorialnya dia. Pencinta otomotif, pencinta motor, pencinta touring. Itu bukan jadi satu? Enggak sebetulnya. Jadi si pencinta otomotif dia suka tuh. Ngulik-ngulik gitu kan, ngerubah-ngerubah gitu. Ada yang pencinta touring, jualan aja kerjanya gitu. Ada yang pencinta motor. Kalau Pastor? Saya pencinta motor. Pencinta motor. Gitu, saya suka speknya, saya suka sejarahnya dan dia habis dimandiin saja, terus taruh di samping garasi, diliatin, itu buat saya happy gitu. Ada kepuasan tersendiri, Pak ya? Iya gitu, itu aja sih sebatas itu. Ada komunitasnya nggak, Pak? Kalau untuk yang spek besar, saya memang sengaja tidak ikut. Gitu. Jadi single fighter untuk yang spek besar. Tapi kalau buat yang middle ke bawah, bertepatan sebetulnya saya salah satu owner, Pak, untuk klub. Gitu. Klub yang lahirnya di Depok, di kota Depok. Gitu. Nah, kenapa saya nanya hobi, Pak? Karena di mana dalam hobi itu biasa ada komunitas. Nah, bagaimana kita bisa menjadi komunitas? Karena kadang-kadang komunitas itu bertentangan dengan jiwa kita. Tapi kita harus ada di sana karena hobi. Nah, bagaimana Bapak bisa jadi berkat di komunitas itu? Itu menjadi tantangan sendiri tentunya ya. Dari yang saya alami sampai hari ini, itu kayak balancing life ya. Gitu. Karena saya ada di kelompok yang Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Dan apalagi yang begini kan, gitu. Ini kan saya bosanan aja, Pak, sebetulnya. Lagi senang ya tumbuhin gitu, lagi ini ya cukur, klimis gitu. Ada beberapa kadang kalau yang ini baru kenal gitu udah cium tangan Pak Haji gitu. ya yang saya bisa masuk di teman-teman itu ya lebih kepada kalau buat yang muda-muda ya, yang milenial gitu. Saya nggak pernah nasihatin mereka, tapi ketika mereka tanya sesuatu, saya akan bantu sampai detail. Dan itu rupanya kayak jadi sesuatu yang, cara pandangnya unik ya, gitu. Nah, ya seperti contoh saya bilang, kalian tuh beli lampu 2 juta loh. Siapa yang berani beli lampu 2 juta? Lu mesti kasih istri lu 2 juta buat dia jajan loh. Gitu, oh gitu ya katanya. Oh iyalah kalau nggak fair lah, kan begitu. Kasih buat itu, kasih juga dong kan gitu ya. Nah, itu lalu kemudian pengawalan dalam perjalanan touring. Itu juga saya beri sedikit edukasi yang melatih kerendahan hati. Seperti jangan ganggu pejalan lain, kita lebih santun. Lalu kemudian juga ketika ada sesuatu yang terjadi dalam bentuk eksiden minor. Ya. Nah di sana kita bisa tampil, Pak, sebetulnya. Jadi ada kebenaran-kebenaran yang Bapak taburkan di sana. Iya, ada yang kesleo gitu. Kita doain. Itu buat mereka agak aneh sebetulnya, freak gitu. Doain? Si om botak, tatoan, brengosan, ngedoain yang jatuh gitu. Tapi itu ya rupanya buat mereka, bahkan dari sekian kelompok yang ada saya di situ, butuh waktu ya, sekian waktu lamanya di mana mereka baru tahu gitu. Mereka panggil saya Opa rata-rata di anak motor. Opa Ferry gitu panggilnya kan. Opa pendeta ya gitu. Jadi rupanya ada yang membuka YouTube mungkin gitu kan ya. Opa pendeta. Iya, saya bilang. Nggak bilang. Lah manfaatnya apa kalau saya bilang juga gitu. Ya gue pendeta gitu, so what gitu ya. Ya tapi itu juga ada banyak pembelajaran dari mereka, Pak. Buat jemaat. Oke. Gitu.
Karena bikers ya, saya nyebutnya bikers. Bikers itu ada yang jatuh di jalan. Ya. Itu bikers lain akan paling tidak proteksi untuk gak kesamber, ada yang turun bantu angkat. Itu gak ada yang nanya Pak. Bro, lu klub dari mana? Oh gak ada. Tolong aja. Gitu, bantu aja gitu. Terus cepatnya mereka merespon ketika ada sesuatu di jalan terjadi. Cepet banget gitu. Dan itu real. Ini yang saya juga sering sajikan gitu ke jemaat, bahwa ada yang butuh bantuan tindakan, ada yang butuh bantuan doa. Realistis gitu. Jangan kita malah didahului sikap yang benarnya oleh komunitas Bhinneka Tunggal Ika ini gitu loh. Ya, yang nggak nanya siapa Tuhan yang lu sembah gitu. Nggak nanya brand gitu. Saya pernah kejadian Pak. Ya berapa tahun, belasan tahun lalu. Orang udah mati, ditolak sana sini. Akhirnya ke kami, gitu loh. Karena, jadi ya let's say dia ibadah di kita 2 tahun, 3 tahun gitu lah ya. Gitu. Terus kemudian sebelum meninggalnya kurang lebih setahun, itu dia ngilang. Dia ngilang. Dia ibadah di ini, di itu gitu kan. Terus meninggal. Pas meninggal di reject Pak. Reject yang ini, dikasih ke gereja sana, reject lagi. Lempar lagi, reject lagi gitu. Sampai akhirnya gak tahu siapa yang tahu, ke kita, ke Oikomen, ke kita gitu. Ini katanya jemaat itu ya gitu. Ya jemaat dalam kata apa kan gitu kan ya. Kalau member sih udah ngilang ya dia ya. Terus kenapa gitu? Ya ini meninggal gini-gini dan meninggalnya HIV pula. Gitu. Oh mungkin itu penyebabnya Pak. Kalau saya sih melihat lebih kepada proyek rugi ya Pak ya. Oh. Coba dia anak orang kaya mungkin diurus gitu ya. Umurnya udah 30-an baru meninggalnya. Kita urus Pak, bawa ke RSPAD, bahkan kita masukin di salah satu koran, kita tunggu 2 hari gitu. Bahwa kalau ada keluarganya yang tahu berdasarkan nama KTP dan sebagainya gitu. Itu tragis sih, terjadi dalam tubuh Kristus itu tragis gitu. Jadi kalau kita tadi ngebahas di awal tentang motor, tentang komunitas, saya berkesempatan mengimpartasi kebenaran itu ke mereka, saya juga akhirnya bisa mengambil sebuah keteladanan yang harusnya keteladanan itu milik kita, tubuh Kristus. Wow. Gitu. Gitulah. Oke. Menarik Pak, kita kalau bicara hobi itu nggak ada habisnya Pak ya. Tapi di mana ada hal-hal yang kita bisa malah memanfaatkan, mengambil manfaat dari komunitas-komunitas tersebut ya Pak. Baik. Mungkin waktu yang akan memisahkan kita akan akhiri obrol santai kita sore hari ini dengan Pastor Jos Ferry Parluhutan. Tapi yang jadi catatan saya adalah Pastor Jos punya utang sama kita untuk share bukunya Bapak Ibu. Nanti kita coba adakan dan ada hal-hal yang saya dapatkan adalah bagaimana kita membagi waktu kita dengan keluarga. Jangan sampai orang di luar yang kita layani tapi keluarga yang tidak kita layani. Dan bagaimana juga beliau bisa dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh walaupun tidak melalui satu momen yang spektakuler tapi bagaimana Tuhan memilih dia. Jadi percayalah Bapak Ibu kalau dalam kehidupan kita gak ada yang kebetulan. Amin. Sama seperti Bapak Pendeta George Ferry hari ini. Kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dan kita ketemu di podcast yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sebelum terakhir saya kasih beberapa menit buat Pastor George untuk menyampaikan closing statement. Closing ini ditodong nih closing statement ya. Hidup ikut Yesus itu gak mudah. Wow. Akan ada fase yang membuat kita setiap hari punya alasan untuk mundur mengikuti Tuhan. Ya. Dan yang membuat hari ini saya bertahan, mungkin bisa Bapak Ibu semua yang lihat podcast ini bisa gunakan juga. Jadilah senang membuat Tuhan senang. Sampai hari ini itu membuat saya bertahan. Senang membuat Tuhan senang.
Tuhan Yesus memberkati. Senang membuat Tuhan senang. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Selamat sore.